Tahun 2025 baru saja berlalu, tapi satu nama masih terus bergema di mana-mana. Dari warung kopi di desa terpencil, hingga beranda media sosial jutaan orang. Dari diskusi ulama di masjid, hingga meja rapat pejabat pemerintahan. Warisan arwah. Kamu tahu apa yang membuatnya meledak tahun lalu? Bukan lagi cerita seram kuno, bukan lagi dongeng nenek moyang, tapi fakta nyata yang terekam kamera. Bukti transaksi yang bocor ke publik, dan pengalaman ratusan orang yang berubah hidupnya. Entah jadi kaya raya dan damai, atau hancur berantakan, sakit parah, hingga nyaris kehilangan nyawa. Hanya karena membeli satu barang, cincin bekas ibu yang meninggal, selendang peninggalan nenek, jam tangan milik korban kecelakaan, atau buku harian pemuda yang mundir. Ini bisnis aneh, menjual barang-barang yang pernah dipegang, dipakai, dicintai, dan ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Tahun 2025, bisnis ini bukan lagi rahasia gelap di pasar loak. Ini jadi fenomena viral yang membelah masyarakat jadi dua kubu yang saling berperang. Satu kubu menyebutnya bisnis suci penjaga sejarah. Kubu lain mengecamnya sebagai perdagangan hantu, penistaan, dan penipuan massal. Ada yang bilang barang ini membawa berkah tak terkira. Ada yang bilang barang ini membawa kutukan yang gak bisa dilepaskan. Ada yang bersumpah demi Tuhan bahwa dia melihat bayangan pemilik lama muncul di samping tempat tidur setiap malam. Ada pula yang tertawa, menyebutnya sekedar trik pedagang murahan dan sugesti bodoh. Apa fakta sebenarnya? Apakah ini rezeki halal atau dosa besar? Apakah ini warisan jiwa atau sekedar sampah yang dijual mahal? Hari ini kita akan mengupas semuanya. Mulai dari asal-usul, cara kerjanya, rahasia di balik layar, hingga seluruh kontroversi panas yang membuat warisan arwah jadi topik paling berisik tahun 2025. Siapkan hatimu karena cerita ini bukan hanya tentang barang mati, tapi tentang hidup, mati, kepercayaan, dan sisi gelap manusia yang jarang berani kita lihat. Secara dasar, warisan arwah adalah sebutan untuk usaha jual beli barang-barang peninggalan orang yang sudah meninggal. Barangnya bisa apa aja? Perhiasan, pakaian, perabotan, alat masak, buku, surat, sampai benda kecil kayak sisir, kacamata, atau kalung tasbih. Barang biasa yang dijual Rp1.000 tahun lalu bisa laku jutaan hingga puluhan juta rupiah hanya karena disertai cerita. Ini cincin peninggalan bapak guru yang saleh, meninggal usai sholat. Siapa yang pakai akan dijauhkan dari bahaya. Atau sebaliknya, ini selendang bekas wanita yang meninggal karena patah hati. Hati-hati membawa nasib sedih. Tapi kalau narasinya kayak gitu, emang ada yang mau beli? Fakta paling mengejutkan dari tahun 2025. Data dari Asosiasi Pedagang Besar Tradisional mencatat omset bisnis ini naik lebih dari 400% dibanding tahun sebelumnya. Penjualannya nggak lagi hanya di pasar loak, tapi merambah ke TikTok Shop, Instagram, Facebook, hingga situs jual beli online. Bahkan ada toko fisik khusus warisan arwah yang buka mewah di pusat kota besar. Ada beberapa pemicu utama yang mengubah bisnis tersembunyi ini jadi perbincangan nasional. Ada salah satu video viral, rumah penuh kenangan, awal tahun 2025. Seorang konten creator mendokumentasikan isi rumah seorang nenek yang meninggal sendirian, tanpa keluarga. Semua barangnya dijual di warisan arwah. Video itu ditonton lebih dari 120 juta kali. Orang-orang terharu, penasaran, sekaligus ngeri. Mulai saat itu, ribuan orang mulai mencari tahu dan berburu barang serupa. Ada lagi, kisah perubahan nasib yang menyebar. Banyak pembeli yang menggugah cerita mereka. Ada yang dulu miskin, beli barang peninggalan orang kaya, lalu usahanya maju pesat. Ada yang sakit parah, beli tasbih bekas orang saleh, lalu sembuh. Kisah-kisah ini menyebar cepat, memicu tren berburu berkah. Lalu ada laporan investigasi media. Beberapa stasiun TV dan portal berita besar membuat laporan mendalam. Di satu sisi menampilkan sisi kemanusiaan, di sisi lain membongkar praktik curang. Ini yang membuat topik ini makin panas dan diperdebatkan. Lalu ada pandemi, rasa tidak aman. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan banyaknya bencana alam di tahun 2025, masyarakat jadi lebih percaya hal mistis, lebih mencari ketenangan, dan lebih percaya pada barang yang dianggap punya kekuatan atau perlindungan. Warisan arwah masuk tepat ke celah kebutuhan ini.
Wadidaw, kita kayak balik ke zaman dulu. Berdasarkan data transaksi tahun lalu, barang dibagi jadi tingkatan harga dan minat pembeli. Ada kelas premium, harganya mulai dari 5 juta sampai 50 juta. Barang-barangnya itu barang milik tokoh masyarakat, ulama, pejabat, orang kaya, atau orang yang meninggal dalam keadaan suci atau syahid. Contohnya, sorban ulama, tongkat pejuang, kalung emas peninggalan ibu yang hidup bahagia. Nilainya mahal karena dianggap membawa keberuntungan, kehormatan, dan berkah. Yang kedua nih, kelas yang kedua ini adalah kelas menengah. Harganya mulai dari Rp500.000 sampai Rp5 juta. Jualnya itu barang pribadi yang punya cerita kuat, seperti buku harian, cincin nikah, selendang, jam tangan. Ini kategori paling laku. Pembelinya kebanyakan orang yang mencari kenangan atau perlindungan. Yang ketiga, kelas umum. Harganya mulai dari Rp20.000 sampai Rp500.000. Barang yang dijual itu barang sehari-hari, kayak panci, piring, baju, kasur. Dibeli karena murah dan awet, tanpa terlalu memikirkan cerita. Yang keempat, kelas kontroversial atau terlarang. Harga nggak bisa ditentukan atau dijual diam-diam. Barang yang dijual itu barang milik orang yang meninggal budir, dibunuh, orang jahat, atau barang yang dianggap berisi kekuatan gaib negatif. Ada pembeli khusus yang mencarinya. Ini niat banget. Tapi ini yang jadi sumber masalah terbesar. Fakta uniknya di tahun 2025 ada tren aneh. Banyak orang muda, mahasiswa, sampai pekerja kantoran yang rela antre berjam-jam hanya untuk membeli barang peninggalan. Bukan orang tua atau orang yang percaya hal mistis aja. Di balik layar, bisnis ini punya sistem yang sangat terstruktur, punya pemain-pemain khusus dan aturan main yang meski nggak tertulis, tapi ditaati ketat atau dilanggar demi keuntungan. Ini alur lengkap bagaimana barang sampai ke pasaran berdasarkan pengakuan para pedagang di tahun 2025. Pertama, jaringan pengumpul mata dan telinga. Ada jaringan orang khusus yang bertugas mencari informasi kematian di desa, kelurahan, rumah sakit, hingga pemakaman. Mereka bergerak cepat mendatangi keluarga yang baru saja berduka. Disinilah titik awal kontroversi dimulai. Ada pengumpul yang datang dengan sopan, membantu dan menawarkan harga wajar. Tapi banyak yang datang saat keluarga sedang sedih, kacau, dan lemah. Lalu membujuk menjual barang berharga dengan harga yang sangat murah. Alasannya, kalau disimpan nanti malah bawa sial. Dijual aja. Uangnya buat sedekah atas nama almarhum. Pahalanya mengalir terus. Yang kedua, proses serah terima. Barang diambil, dibungkus, dan dibawa. Pedagang lama punya aturan, tidak boleh melempar, tidak boleh menginjak, harus berdoa. Tapi pedagang baru nih yang serakah, seringkali mengabaikan ini. Barang disampirkan sembarangan seolah sampah. Yang ketiga, pemrosesan dan pembuatan cerita. Ini tahap paling krusial dan kontroversial. Barang dibersihkan, diperbaiki, lalu diberi riwayat. Di sini terbagi dua kelompok. Kelompok jujur, mencatat apa adanya siapa pemiliknya, bagaimana hidupnya, bagaimana meninggalnya. Kelompok curang, mengarang cerita. Barang bekas orang biasa dibuat jadi peninggalan ulama. Barang biasa dikaitkan dengan cerita mistis agar harganya melambung. Tahun 2025, terungkap ada pabrik kecil yang membuat barang antik palsu. Lalu diberi cerita kematian yang dramatis. Dijual sebagai warisan arwah asli. Bagaimana dengan pemasaran dan penjualannya? Pemasarannya makin canggih. Di media sosial, mereka memamerkan barang lengkap dengan foto almarhum tanpa izin keluarga, rekaman, suara warga sekitar, dan janji-janji manis. Transaksinya dilakukan tunai atau transfer, seringkali tanpa bon atau tanpa bukti apapun. Ada aturan tak tertulis, aturan yang diikuti dan yang dilanggar. Dulu ada aturan emas, jangan berbohong, hormati almarhum, tolak barang bermasalah, sedekahkan sebagian keuntungan. Tapi fenomena 2025 membuktikan banyak aturan ini dilanggar habis-habisan demi viral dan untung besar. Kalau aturan, barang dari orang yang meninggal tragis tidak boleh dijual. Faktanya di 2025, justru barang ini yang paling dicari dan dijual paling mahal karena dianggap punya kekuatan kuat. Ada aja. Ada aturan lagi, cerita harus apa adanya.
Fakta di tahun 2025, 7 dari 10 pedagang mengakui mengubah atau melebih-lebihkan cerita agar barang lebih menarik. Lalu aturan selanjutnya, jangan mengganggu keluarga yang masih sedih. Tapi faktanya, persaingan ketat membuat pengumpul berebut datang lebih dulu, kadang sebelum jenazah dikuburkan. Mbak Jan. Siapa aja pemainnya di tahun 2025? Pedagang tradisional. Sudah puluhan tahun menjalani, masih pegang prinsip, tapi mulai kalah saing dengan pedagang baru. Lalu ada pedagang konten atau influencer. Ini pemain baru yang menguasai pasar 2025. Mereka pandai bercerita, pandai mengemas suasana seram atau haru, punya jutaan pengikut. Omsetnya miliaran rupiah setahun. Banyak dituduh penipu, tapi tetap laku keras. Agak bingung memang. Gimana dengan pembelinya? Pembelinya itu ada macam-macam. Mulai dari kolektor sejarah, orang yang butuh barang murah, pencari berkah, hingga pembeli misterius yang mencari barang khusus untuk keperluan gaib. Ini adalah bagian inti yang menyebarkan nama warisan arwah ke seluruh penjuru negeri. Kisah-kisah ini nyata, terekam, dan jadi bahan perdebatan yang gak berkesudahan. Ada kisah cincin emas, dari miskin menjadi berkah, lalu berubah jadi petaka. Kisah ini paling viral di awal 2025. Seorang bapak buruh bangunan membeli cincin emas seharga 1,2 juta rupiah. Penjual bercerita, cincin ini peninggalan seorang ibu yang sangat baik, rajin beribadah, meninggal usia 90 tahun, dikelilingi anak cucu. Awalnya sih indah. Bapak itu mengaku sejak pakai cincinnya, rezekinya lancar, sering dapat tambahan kerja, anak-anaknya sehat, dan akhirnya dia memuji-muji lah nih si warisan arwah di media sosial, membuat ribuan orang ikut membeli. Tapi 4 bulan kemudian, ceritanya berubah 180 derajat. Bapak itu kembali dengan wajah yang kusut dan marah. Dia menyebutkan sejak 2 bulan lalu, rumahnya jadi kacau. Istrinya sering sakit gak ada sebab. Anak-anaknya sering bertengkar. Dia sendiri sering pusing. Dan mimpi buruk bertemu wanita tua yang menangis. Setelah diselidiki para wartawan, ternyata cerita penjual itu bohong. Cincin itu asli milik wanita tua. Tapi wanita itu hidupnya kesepian, sering marah-marah, meninggal sendirian, dan jenazahnya baru ditemukan 3 hari kemudian. Keluarganya menjualnya karena gak mau ingat kesedihan itu. Akhirnya kisah ini membelah netizen. Ada yang bilang cincin itu membawa nasib pemiliknya. Ada yang bilang bapak itu kena sugesti. Ada yang marah pada pedagang penipu. Kisah kedua, selendang penghubung yang menjadi penghancur keluarga. Jadi ada seorang wanita yang membeli selendang sutra yang diklaim peninggalan wanita cantik yang meninggal muda karena sakit. Dikenal sangat setia mencintai suaminya. Wanita pembeli itu ingin menular kesetiaan itu ke pernikahannya yang sedang retak. Ada-ada aja. Ya kalau pernikahannya retak ya, coba disatukan kembali bukan pakai selendang, Bu. Tapi bener aja nih, suaminya jadi lebih perhatian, rumah tangga membaik. Tapi anehnya, wanita pembeli itu mulai berubah perilakunya. Dia jadi suka bunga yang dulunya gak dia sukain. Suka warna tertentu, cara bicaranya jadi lembut dan halus. Persis seperti deskripsi pemilik lama. Nah loh, Semakin lama semakin parah. Dia sering bicara sendiri, memanggil nama suami orang lain. wadaw. Dan suatu malam berteriak, "Ini rumahku, kembalikan padaku." Keluarganya panik, membawanya ke dukun, ulama, dokter. Dokter menyebut gangguan jiwa akibat stres berat. Ulama menyebut ada gangguan makhluk halus yang menumpang ke benda tersebut. Keluarganya itu marah besar, menuntut penjual. Kasus ini sempat masuk ke meja hijau. Lalu ada kisah jam tangan palsu. Ini adalah penipuan terbesar di tahun 2025. Ini kisah yang membongkar kebusukan terbesar. Seorang kolektor barang antik membeli jam tangan tua seharga 18 juta rupiah. Dijamin asli peninggalan seorang pahlawan kemerdekaan. Ada foto dan dokumen palsu yang dibuat rapi. Si kolektor ini bangga banget. Mamerin lah di media sosial. Sampai ada ahli sejarah yang melihat. Dan langsung menyebut jam itu buatan tahun 1990-an. Gak mungkin milik pahlawan yang meninggal tahun 1945. Terungkaplah jaringan pembuatan barang palsu massal yang dijual lewat nama warisan arwah. Kerugian masyarakat diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Ini yang membuat citra bisnis ini jatuh drastis. Tapi anehnya pembeli itu tetap ada. Karena mereka percaya walaupun barangnya palsu, energinya ada.
karena cerita yang dibangun. Semakin ada-ada aja. Satu lagi kisah yang sempat jadi perbincangan hangat di semua lini media sosial pertengahan 2025. Seorang mahasiswi membeli kotak musik kecil berbentuk piano. Harga terjangkau, hanya Rp350.000. Penjualnya bercerita, barang ini milik seorang gadis remaja yang meninggal karena sakit jantung bertahun-tahun. Dia sangat menyayangi kotak musik itu dan selalu mendengarkannya sampai napas terakhirnya. Penjualnya bilang, barang ini membawa ketenangan. Pemiliknya orang yang sabar dan lembut. Siapapun yang memainkannya akan merasa damai dan tenang. Bener aja di minggu-minggu awal, mahasiswi itu sangat tenang. Musiknya merdu, suaranya jernih. Dia yang dulu sering cemas dan gelisah karena tugas kuliah dan tidurnya nyenyak setiap malam setelah mendengarkan kotak musik itu. Dia pun merekomendasikan ke teman-temannya, memuji keajaiban barang ini. Padahal namanya kotak musik, kayak gitu emang bikin tenang gak sih? Itu kan sudes aja. Namun, keanehan mulai muncul sebulan kemudian. Kotak musik itu tiba-tiba berbunyi sedikit di tengah malam saat nggak ada yang menyentuhnya. Bunyinya pelan tapi jelas terdengar. Mahasiswa itu mulai sering bermimpi bertemu gadis remaja pucat yang menatapnya sedih, seolah ingin bicara tapi nggak bersuara. Lama-kelamaan, mahasiswa itu merasa waktunya berjalan lambat. Dia sering terlambat ke kelas, merasa 1 jam berasa kayak seharian. Dia jadi sering diam, melamun, menatap kotak musik itu berjam-jam. Wajahnya makin pucat dan kurus. Teman-temannya khawatir, bilang dia seperti hidup di dunia lain. Puncaknya nih, saat kotak musik itu terbuka sendiri dan musiknya berputar, tapi nadanya berubah jadi melodi yang menyedihkan dan menyayat hati. Berbeda dari nada aslinya. Mahasiswa itu menangis histeris. Bilang gadis dalam mimpinya, terus memintanya menemani bermain. Adidaw. Karena dia kesepian dan sakit terus-menerus saat hidup dulu. Akhirnya barang itu dikembalikan ke pedagang. Saat diperiksa, ternyata gadis pemilik aslinya memang meninggal dalam penderitaan panjang, kesepian, dan merasa sangat gak bahagia. Meski almarhum adalah orang yang sopan. Penjual hanya mengambil sisi baik ceritanya, menyembunyikan sisi gelap penderitaannya. Aduh. Kisah-kisah ini makin memperkuat kontroversi. Apakah barang hanya membawa sifat baik pemiliknya atau juga membawa seluruh rasa sakit, dendam, dan kesedihan yang pernah dirasakannya? Ini adalah bagian yang membuat warisan arwah tidak sekedar jadi tren dagang, tapi jadi masalah sosial, agama, hukum, dan budaya yang serius. Perdebatan ini memanas sampai ke meja pemerintahan, lembaga agama, dan organisasi masyarakat. Dua kubu bertarung keras, masing-masing punya alasan yang kuat. Ada kubu penentang, yaitu masyarakat adat, tokoh masyarakat, dan banyak warga biasa sangat marah. Bagi mereka, tubuh dan barang-barang yang pernah dimiliki seseorang adalah satu kesatuan kehormatan. Mengambil dan menjual barang orang yang sudah meninggal, itu sama saja membongkar kuburan, ungkap salah satu ketua adat yang diwawancara. Menurut mereka, tindakan ini sangat tidak sopan, merendahkan martabat manusia, dan mengganggu ketenangan arwah. Ada anggapan bahwa barang yang dijual berarti dibuang oleh keluarga, dan ini akan membuat almarhum marah atau kecewa, sehingga mendatangkan kemalangan bagi keluarga yang masih hidup. Banyak yang merasa jijik dan ngeri. Bagaimana bisa seseorang mau memakai baju, tidur di kasur, atau memakai cincin yang dulunya menempel di kulit orang yang sudah membusuk dan meninggal? Ini dianggap tidak beretika dan menjijikkan. Kubu pendukung, sebaliknya, pelaku bisnis dan pembeli setia punya alasan yang gak kalah kuat. Barang ini saksi hidup sejarah seseorang. Kalau tidak dijual, dibakar atau dibuang ke tempat sampah, itu baru membuang jerih payah hidup orang itu. Menjual barang dianggap cara melestarikan kenangan, membiarkan barang itu terus berguna. Sama seperti saat pemiliknya masih hidup, uang hasil penjualan pun sering disumbangkan sebagai sedekah atas nama almarhum. Pahalanya akan mengalir terus untuk orang yang sudah meninggal. Di mata mereka, ini soal pandangan. Kalau dilihat sebagai barang bekas orang meninggal, memang ngeri. Tapi kalau dilihat sebagai warisan kehidupan, barang yang penuh cerita dan kasih sayang, maka itu hal yang mulia. Puncak kontroversinya, muncul konflik fisik di beberapa daerah. Keluarga yang baru berduka berkelahi dengan pengumpul barang yang datang memaksa atau membujuk halus saat mereka sedang lemah. Ada juga kasus warga desa yang mengusir pedagang warisan arwah karena dianggap membawa nasib buruk ke lingkungan mereka.
Ini adalah perdebatan terbesar, paling ganas, paling memecah belah di tahun 2025. Fatwa dan pendapat bermunculan dari berbagai ormas dan ulama, tapi jawabannya berbeda-beda, membuat masyarakat semakin bingung, pendapat haram atau dilarang. Banyak ulama besar dan ormas Islam mengeluarkan pernyataan melarang. Alasannya, masalah kepercayaan. Barang ini dijual dan dibeli dengan alasan membawa berkah, membawa nasib, atau membawa perlindungan. Ini dianggap syirik atau menyekutukan Tuhan karena meyakini benda mati punya kekuatan mengubah nasib. Rezeki dan keselamatan hanya datang dari Tuhan, bukan dari cincin atau selendang bekas orang yang sudah meninggal. Yang kedua, unsur penipuan. Mayoritas barang dijual dengan cerita yang dilebih-lebihkan atau bohong. Jual beli yang ada unsur kebohongan dan penipuan, hukumnya haram. Yang ketiga, menghidupkan tahayul. Bisnis ini dianggap menyebarkan pemikiran kuno, mistis, dan menyesatkan umat dari akidah yang benar. Ada juga pendapat halal atau boleh. Sebagian ulama dan cendekiawan berpendapat hukum asalnya boleh atau mubah. Barang adalah harta warisan. Ahli waris berhak menjual harta yang menjadi haknya, dan jual beli itu sah secara fikih muamalah. Yang kedua, yang dilarang adalah niat dan kepercayaannya, bukan barangnya. Kalau dibeli karena barangnya bagus, awet, murah, dan berguna, itu boleh. Yang haram, kalau dibeli karena percaya barang itu punya kekuatan gaib. Yang ketiga, menjual tidak haram, asalkan cerita yang disampaikan jujur dan benar. Kalau dalam pandangan Hindu dan Buddha, umumnya memandang bahwa barang menyerap karma dan energi pemiliknya. Tidak dilarang menjual, tapi sangat diingatkan untuk berhati-hati, menyucikan barang, dan memastikan barang itu berasal dari orang yang hatinya baik. Kristen dan Katolik memandang ini masalah hati dan budaya. Tidak ada larangan tegas, tapi diingatkan untuk tidak percaya tahayul dan meletakkan harapan pada benda mati. Kontroversi ini makin runyam saat ditemukan fakta bahwa banyak pedagang menggunakan dalil agama untuk menaikkan harga. Ini barang bekas orang soleh, pasti berkah, harganya mahal sedikit nggak apa-apa, kan buat cari pahala juga. Ini dianggap penyalahgunaan agama demi keuntungan materi yang memicu kemarahan besar dari pemuka agama. Kementerian Perdagangan dan lembaga hukum akhirnya buka suara karena kasus penipuan makin merajalela. Secara teknis, jual beli barang bekas itu sah, tapi nggak ada aturan khusus yang mengatur jual beli barang peninggalan orang yang sudah meninggal. Nggak ada izin khusus, nggak ada standar, nggak ada badan yang mengawasi kebenaran cerita atau asal-usul barang. Ini jadi celah besar. Banyak barang yang dijual oleh orang yang bukan ahli waris sah. Pengumpul barang sering membeli dari tetangga, pembantu, atau kerabat jauh yang sama sekali nggak punya hak atas harta almarhum. Ini melanggar hukum perdata tentang pembagian warisan. Terbukti banyak barang yang dijual di warisan arwah adalah barang curian dari rumah duka, makam, atau diambil paksa saat keluarga sedang kacau balau berduka. Karena nggak ada pencatatan resmi, sulit melacak asal-usul barang. Ribuan laporan masuk ke Lembaga Perlindungan Konsumen karena penipuan cerita. Tapi karena transaksi seringkali tanpa bukti tertulis dan alasan pembeliannya berupa hal gaib yang sulit dibuktikan di pengadilan, kasus-kasus ini banyak yang berhenti di tengah jalan. Pemerintah akhirnya mengeluarkan himbauan di akhir tahun 2025. Masyarakat disarankan berhati-hati dan menghindari membeli barang yang dijual dengan janji kekuatan gaib atau merubah nasib. Tapi sampai akhir tahun, belum ada peraturan resmi yang melarang atau melegalkan secara khusus. Ini sisi kontroversial yang paling nyata dampaknya bagi manusia, namun sering dianggap sepele. Resiko penyakit. Dokter dan tenaga kesehatan memperingatkan keras, barang peninggalan terutama pakaian, kasur, selimut, atau peralatan makan beresiko membawa kuman, bakteri, virus, atau jamur dari almarhum. Apalagi jika almarhum meninggal karena penyakit menular, seperti TBC, infeksi kulit, atau penyakit pernapasan. Banyak kasus pembeli mengalami gatal-gatal, alergi parah, hingga infeksi kulit yang sulit sembuh setelah memakai barang tersebut. Lagian ada-ada aja orang Indo ya. Dampak psikologisnya. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai beban emosional tak terlihat. Saat seseorang membeli barang dan tahu itu milik orang yang sudah meninggal, alam bawah sadarnya akan terus mengingat kematian itu. Ini memicu stres, kecemasan, dan ketakutan tidak sadar. Banyak orang yang mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, atau merasa diawasi.
bukan karena ada hantu, tapi karena sugesti pikiran sendiri. Semakin percaya pada cerita seramnya, semakin kuat dampak psikologisnya. Kasus wanita yang berubah perilaku meniru pemilik lama, seperti kisah selendang tadi, dijelaskan dokter sebagai gangguan identitas diri yang dipicu sugesti kuat dan keinginan bawah sadar pembeli untuk memiliki sifat pemilik barang yang dikaguminya. Ada dua pandangan ekstrim di kalangan sejarawan dan budayawan. Pandangan negatifnya, bisnis ini dianggap merusak sejarah. Barang yang seharusnya jadi bukti sejarah keluarga atau bangsa, malah diperjualbelikan sembarangan. Hilang kemana-mana, ceritanya diubah-ubah, dan rusak keasliannya. Banyak barang antik berharga yang seharusnya masuk museum, malah dijual ke orang asing dan hilang jejaknya. Pandangan positifnya, sebagian budayawan justru mengapresiasi. Di zaman sekarang, banyak keluarga yang gak peduli sejarah. Barang peninggalan dibuang gitu aja, tempat sampah. Warisan arwah justru berperan menyelamatkan barang-barang itu dari kehancuran, merawatnya, dan membuatnya tetap dikenang. Setelah melihat semua fakta dan kontroversinya, pertanyaan besarnya, mengapa di tengah larangan, kecaman, dan bahaya, bisnis warisan arwah malah makin rame dan makin populer di tahun 2025? Jawabannya ada di dalam hati manusia itu sendiri. Ini adalah alasan pedagang menjalaninya. Rezeki besar dengan modal kecil. Ini bisnis menggiurkan. Barang diambil seringkali dengan harga yang sangat murah. Bahkan ada yang diberi cuma-cuma oleh keluarga yang ingin cepat menyingkirkan barang itu. Lalu dijual kembali dengan keuntungan berlipat ganda. Bahkan berpuluh kali lipat hanya dengan modal cerita. Terus pedagang ini punya keyakinan sendiri. Banyak pedagang tua benar-benar meyakini apa yang mereka jual. Mereka merasa sedang menjaga amanah, menjaga kenangan, dan menjadi jembatan kebaikan. Bagi mereka ini bukan sekedar dagangan, tapi panggilan hidup. Yang kemarin tren dan viral itu, pedagang baru masuk karena melihat peluang konten. Di media sosial, konten tentang warisan arwah selalu mendapat penonton tinggi. Berarti penghasilan iklan dan penjualan makin besar. Alasan pembeli tetap membeli, psikolog membedah alasan di balik perilaku pembeli yang sangat beragam ini. Yang pertama, kebutuhan ekonomi. Alasan paling sederhana tapi paling banyak. Barang di sini jauh lebih murah dibanding barang baru. Bagi rakyat kecil yang butuh panci, piring, atau kasur, asal masih bagus dan bisa dipakai. Asal-usulnya nomor 2. Yang kedua, pencarian makna dan ketenangan. Di dunia yang makin keras dan dingin, orang mencari sesuatu yang punya jiwa, yang punya cerita. Membeli barang peninggalan terasa seperti memiliki bagian dari kehidupan orang lain. Merasa tidak sendirian, merasa ada yang menemani. Bisa gitu. Yang ketiga, harapan magis. Ini alasan terbesar yang mendorong harga tinggi. Manusia selalu ingin jalan pintas, selalu ingin perlindungan. Percaya barang peninggalan orang saleh membawa berkah adalah cara manusia menyalurkan harapan agar hidupnya lebih baik, lebih aman, dan lebih beruntung. Yang keempat, rasa penasaran dan tren, terutama anak muda. Banyak yang membeli hanya karena ikut-ikutan tren alias FOMO, ingin konten, atau sekedar ingin membuktikan apakah benar ada hantunya atau tidak. Bagi mereka ini hiburan, sama seperti nonton film horor. Di akhir tahun setelah semua keributan, penipuan, keajaiban, dan perdebatan, kita sampai pada satu fakta yang jujur dan utuh. Warisan arwah bukan sekedar bisnis barang bekas orang yang sudah meninggal. Ia adalah cermin besar dari diri kita sendiri. Di satu sisi, ini menampakkan sisi paling mulia manusia. Keinginan menjaga kenangan, menghormati orang yang pernah hidup, melestarikan sejarah, dan membantu sesama. Di sisi lain, ia juga menampakkan sisi tergelap kita, keserakahan yang tak berujung, penipuan demi uang, eksploitasi kesedihan orang lain, dan terlalu percaya hal mistis. Fakta utuhnya, ada pedagang yang jujur, tulus, dan benar-benar menjaga nilai warisan. Ada juga pedagang penipu yang memalsukan segalanya demi keuntungan. Ada barang yang membawa ketenangan dan kenangan indah. Ada juga barang yang membawa penyakit, beban batin, dan malah petaka karena asal-usulnya buruk atau sugesti pikiran kita sendiri. Bisnis ini nggak sepenuhnya suci, tapi juga tidak sepenuhnya jahat. Dia berwarna abu-abu, persis seperti kehidupan manusia itu sendiri. Tidak ada hitam putih mutlak.
Semuanya bergantung pada niat orang yang menjalankannya, cara memperlakukannya, dan keyakinan orang yang memilikinya. Yang paling penting kita pelajari dari fenomena tahun 2025 ini, benda mati nggak punya kuasa. Cincin nggak bisa membuat kaya, selendang nggak bisa menjamin bahagia, dan jam tangan nggak bisa mengubah nasib. Segala kuasa yang ada hanyalah datang dari kepercayaan kita sendiri atau dari kebaikan, keburukan yang melekat pada cerita dan sejarah di balik barang itu. Dan ingatlah, nilai terbesar dari seseorang tidak ada pada barang yang ditinggalkannya, melainkan pada kebaikan, kasih sayang, dan manfaat yang dia berikan saat masih hidup. Barang hanya pengingat, tapi kisah nyatanya ada pada hati dan perbuatan. Begitulah kisah tentang warisan arwah, bisnis aneh yang mengguncang Indonesia di tahun 2025. Bisnis yang menjual barang peninggalan orang yang sudah meninggal. Yang satu sisi disebut suci, sisi lain disebut dosa. Satu sisi dianggap penjaga sejarah, sisi lain dianggap penipuan massal. Teman mana yang sudah mendengar semuanya, mulai dari cerita haru yang membuat hati tersentuh, kisah seram yang membuat bulu kuduk merinding, hingga fakta pahit tentang penipuan, kebohongan, dan eksploitasi yang tersembunyi di balik nama indah warisan arwah. Kamu sudah tahu sekarang, di balik setiap barang yang dijual di sana, ada sejarah nyata manusia. Ada kasih sayang seorang ibu, ada impian seorang pemuda, ada kesedihan orang yang kesepian, ada pula amarah dan penderitaan seseorang yang hidupnya tidak bahagia. Orang-orang berdebat keras, halal atau haram, berkah atau sial, asli atau palsu. Tapi hari ini, kamu bawa pulang satu kebenaran paling mendasar. Warisan arwah bukanlah tentang barangnya, bukan pula tentang arwahnya, tapi tentang kita, tentang bagaimana kita memandang masa lalu, bagaimana kita memperlakukan kenangan, dan bagaimana kita menempatkan hati dan akal sehat dalam setiap langkah hidup. Tahun 2025 telah berlalu, tapi jejak warisan arwah takkan hilang begitu aja. Ia menjadi pengingat abadi bagi kita semua, bahwa harta benda hanya titipan sebentar, bahwa segala yang kita miliki hari ini nanti pasti akan kita tinggalkan. Entah akan jadi sampah, jadi kenangan, atau jadi barang dagangan yang diperdebatkan orang. Dan ingatlah pesan ini, yang akan terus bergema jauh melewati tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Kamu boleh memiliki barang peninggalan siapa saja, tapi warisan terbesar dan terindah yang bisa kamu tinggalkan nanti bukanlah emas dan permata, bukan pula barang-barang berharga, melainkan kebaikan yang kamu tanam, kasih sayang yang kamu beri, dan jejak kebahagiaan yang kamu ukir di hati orang-orang yang kamu cintai. Karena hanya kebaikan, itulah warisan sejati yang tidak akan pernah bisa terbeli, gak pernah bisa dijual, dan gak pernah mati selamanya. Terima kasih telah menyimak kisah yang panjang, dalam, dan penuh makna ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Manai Berkisah, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Dan berhati-hatilah, karena setiap benda di sekitarmu mungkin menyimpan kisah yang tidak pernah kamu duga.